Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Amma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran ketiga dari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diambil dari kitab Ar-Rahiq Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Sufir Rahman Al-Mubarakfuri tentang keberadaan beliau sallallahu alaihi wasallam di perkampungan kabilah Bani Sa'd. Jadi tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab yang tinggal di kota, mereka mencari para wanita yang dapat menyusui bayi-bayi mereka. Dan ini mereka lakukan sebagai tindakan preventif ya, agar terhindar dari penyakit-penyakit yang ada di kota. Dan juga agar tubuh bayi-bayi mereka itu kuat, berotot kekar, dan juga mahir dalam berbahasa Arab sejak masa kanak-kanak. Oleh karena itu, kakek beliau Shallallahu Alaihi Wasallam Abdul Muttalib mencari wanita-wanita yang dapat menyusui beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya mendapatkan seorang wanita penyusu dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakar yang bernama Halimah binti Abu Dhuaib. Suami wanita ini bernama Harith bin Abdul Uzza yang berjuluk Abu Kabsyah yang juga berasal dari kabilah yang sama. Dengan begitu, di sana Rasulullah memiliki banyak saudara yang sesuai, yaitu Abdullah bin Harith, Anisa bin Harith, Hudzafah binti Harith, yang terkenal dengan julukannya Abu Syaimah, berjuluk Asyaimah ya. Kemudian juga Halimah merawat Rasulullah bersama dengan Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib, saudara sepupu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paman beliau eh, yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib juga disusui di tengah kabilah Bani Sa'ad bin Abu Bakar. Suatu hari ibu suaminya itu sedang menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Hamzah berada di sisi ibu susuannya yaitu Halimah. Jika demikian, Hamzah merupakan sesuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dua pihak, dari Thuaibah dan dari Halimah As-Sa'diyah. Dan Halimah merasakan keberkahan dari kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di sisinya. Kita biarkan Halimah menceritakan kisahnya sendiri seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq berkata, Halimah pernah berkisah bahwasanya suatu ketika dia pergi bersama suami dan bayinya yang masih kecil dan masih disusui bersama rombongan para wanita dari kalangan Bani Sa'ad bin Bakar yang sama-sama tengah mencari bayi-bayi yang akan disusui. Halimah mengatakan, ketika itu sedang musim paceklik, di mana kami itu sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Lalu aku pergi dengan mengendarai seekor keledai betina berwarna putih kehijauan milikku beserta seekor unta yang sudah tua. Beliau mengatakan, demi Allah, tidak ada setetes pun susu yang dihasilkan. Kami juga tidak bisa melewati malam dengan tidur pulas. Karena apa? Karena tangis dari bayi yang kelaparan. Sedangkan air susu di beliau itu tidak mencukupi. Begitu juga dengan air onta, air dari susu onta yang sudah tua itu tidak tidak berisi. Dan beliau mengatakan tetapi kami berharap pertolongan dan jalan keluar. Selanjutnya aku pergi dengan mengendarai keledai betina milikku itu yang sudah tidak kuat lagi untuk meneruskan berjalan, sehingga hal ini membuat rombongan kami merasa kesulitan akibat letih dan kondisi kekeringan yang melilit. Akhirnya sampai juga mereka itu ke Mekah untuk mencari bayi-bayi yang disusui tersebut. Dia mengatakan bahwa saya tidak ada seorang wanita pun di antara kami ketika ditawarkan kepadanya untuk menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan mereka menolaknya. Karena apa? Karena Rasulullah yatim, tidak ada bapaknya. Dan tujuan mereka tentunya dalam mencari bayi itu mengharapkan imbalan, ya, mengharapkan materi dari orang tua si bayi. Sedangkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan yatim. Ya, apa yang bisa diberikan oleh ibu dan kakeknya buat 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 kami gitu. Jadi mereka itu ya tidak mau mengambil beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma pada akhirnya semua wanita yang mencari bayi untuk disusui itu semua mendapatkan bayi susuan kecuali aku, itu Halimah.
Tatkala kami sepakat semuanya untuk pulang, dia berkata kepada suaminya, demi Allah, aku tidak sudi pulang bersama teman-temanku tanpa membawa seorang bayi susuan. Demi Allah, aku akan pergi ke rumah bayi yang yatim tadi itu dan akan mengambilnya menjadi bayi susuanku. Lalu suami berkata, tidak mengapa. Bila kamu melakukan hal itu, mudah-mudahan Allah menghadirkan keberkahan di tengah-tengah kita. Kemudian Halimah pun mengambil beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan membawanya. Sedangkan motivasi beliau itu hanya untuk supaya pulang tetap dapat mendapatkan bayi susuan, walaupun yatim sekalipun. Halimah melanjutkan kisahnya. Jadi setelah itu, aku kembali dengan membawanya menuju tunggangan. Ketika dia kubarikan di pangkuanku, kedua susuku seakan menyosok untuk menyusui seberapa dia suka. Ya. Sampai Rasulullah SAW kenyang. Kemudian dilanjutkan oleh bayi Halimah menyusu sampai kenyang pula. Kemudian mereka berdua, yaitu Nabi dan saudara sesuanya tidur lelap pada malam itu. Yang sebelumnya mereka tidak bisa tidur sama sekali karena tangis bayi yang kelaparan. Kemudian apa? Bukan cukup di situ saja keberkahan yang terjadi ketika suaminya memeriksa onta yang tua tadi. Yang ternyata susunya juga sudah berisi. Lalu dia memerahnya untuk diminum. Lalu dia meminum dan juga Halimah juga ikut minum hingga mereka kenyang. Dan malam itu tidur dengan tidur yang terindah yang pernah kami rasakan katanya. Bisa tidur lelap. Pada pagi hari ya, suaminya berkata kepadanya, demi Allah, tahukah kamu wahai Halimah, kamu telah mengambil manusia yang diberkahi. Halimah pun menjawab, demi Allah, aku berharap pun demikian. Kemudian Halimah melanjutkan ceritanya, kami pergi lagi. Aku menunggangi keledai betinaku dan membawa serta beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di atasnya. Dia mengatakan, demi Allah, keledai betinaku sanggup menempuh perjalanan yang tidak sanggup dilakukan oleh onta-onta mereka, maksudnya teman-teman dia. Sehingga teman-temanku dengan penuh keheran berkata pada wahai putri Abu Dhabi, ada apa denganmu? Kasihanilah kami. Bukankah keledai ini yang dulu engkau tunggangi ketika pergi? Halimah menjawab, demi Allah, inilah keledai yang dulu itu. Pasti ada sesuatu yang terjadi pada keledai ini, kata mereka. Kemudian sampailah mereka itu ke perkampungan kabilah Bani Sa'ad. Dan beliau mengatakan bahwasanya tidak ada bumi Allah yang lebih tandus dari. Sejak kami membawa pulang Muhammad SAW, dia melihat bahwasanya kambingku itu tampak dalam keadaan kenyang dan air susunya itu banyak. Sehingga apa? Sehingga kami dapat memerahnya dan meminumnya. Padahal orang yang lain tidak mendapatkan setetes air pun. Meskipun di kantong susu kambing mereka. Jadi kejadian ini tentunya membuat kaumnya Halimah itu merasa heran. Bahkan mengatakan kepada penggembala mereka, pergilah kalian ikuti penggembala kambingnya Putri Abu Dhu'aib itu. Kemana mereka menggembala kambingnya. Tapi walaupun seperti itu, kambing mereka tetap dalam keadaan kelaparan. Dan tidak mengeluarkan air susu. Sedangkan kambingnya Halimah selalu kenyang dan hanya banyak air susunya. Dan begitulah. Halimah mendapatkan tambahan nikmat dan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala selama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berada di sisinya sampai umur 2 tahun tanpa terasa dan telah tiba waktunya untuk menyapinya. Bahasanya Rasulullah bertumbuh kembang seperti anak sebayanya, bahkan beliau tumbuh dengan postur yang besar, yang bongsor. Halimah melanjutkan ceritanya. Akhirnya kami mengunjungi ibunya. Dan dalam hati Halimah berharap dia masih, yaitu Rasulullah masih berada di sisinya karena keberkahan yang dirasakan dia dan keluarganya. Kemudian Halimah mencoba membujuk ibunya dengan berkata, kiranya ada sudi membiarkan anak ini, yaitu Rasulullah SAW bersamaku sampai ia besar. Sebab aku khawatir dia terserang penyakit menular yang sedang menyakiti kota Mekah. Sampai dia terus membalas kepada ibunya Rasulullah SAW sampai bersedia ibunya untuk tinggal Rasulullah bersama mereka. Begitulah Rasulullah SAW tetap berada di perkampungan kabilah Bani Sa'ad sampai terjadi suatu peristiwa
yaitu dibelahnya dada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berusia 4 atau sekitar 5 tahun. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari didatangi oleh Jibril saat beliau itu tengah bermain ya dengan teman-teman sebaya. Jibril menangkapnya, kemudian merebahkan di atas tanah, lalu membelah jantung, membelah hatinya. Kemudian mengeluarkannya, dan dari hati itu dikeluarkan segumpal darah. Dia mengatakan bahwasanya ini bagian dari syaitan yang ada pada dirimu. Dikeluarkan oleh Jibril, kemudian dicuci ya, hati itu dengan air zam-zam di dalam baskom yang terbuat dari emas. Lalu dikembalikan lagi hati tadi ke tempat yang semula. Tentunya teman-teman sebaya yang bersama Rasulullah SAW berlarian. Mereka mencari ibu Suswa dan seraya berkata bahwasanya Muhammad kutil. Muhammad telah dibunuh. Kemudian akhirnya mereka beramai-ramai menghampiri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan menemukannya dengan rona muka yang sudah berubah. Anas yang meriwayatkan hadis ini mengatakan bahwasanya sungguh aku telah melihat bekas jahitan itu ada di dada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam.